Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala ta'a rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Isti'dadan, berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Fattah ya Alim ya Rabbal Alamin. Selamat pagi anak-anak pecinta TV 9 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku SMP maupun Madrasah Sanawiyah se-Surabaya, pecinta TV 9 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah materi kelas 7 berkaitan tentang sholat berjamaah dan sholat munfarid. Sebelum materi terlebih panjang saya bahas, tentunya anak-anak sudah sangat familiar dan sudah hafal tentang materi ini. Berkaitan tentang sholat berjamaah dan sholat munfarid sudah dipelajari di kalangan tingkat sekolah dasar. Di tingkat sekolah menengah pertama maupun Madrasah Sanawiyah kita akan bahas secara perinci dan lebih detail bagaimana proses tata cara ibadah berjamaah maupun secara munfarid atau individu. Marilah kita simak pelajaran hari ini dengan suratul Fatihah di dalam hati. Semoga ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Oke, anak-anak, kita awali materi hari ini dengan sholat berjamaah maupun sholat munfarid. Apa itu berjamaah? Berjamaah yaitu melaksanakan sholat secara bersama-sama antara dua, satu menjadi imam dan satu menjadi makmum. Artinya mereka melakukan sholat berjamaah itu minimal 2 orang sebagai pelaksana antara imam satu menjadi imam maupun satu menjadi makmum. Imam adalah salah satu pemimpin sholat yang dilaksanakan secara berjamaah. Artinya imam adalah yang memimpin jalannya sholat. Andaikan sholat itu lancar, bagaimana imam itu harus memiliki syarat yang harus dipenuhi. Kenapa demikian? Karena seorang imam itu harus tidak ada cacatnya ketika memimpin jalannya sholat. Syarat-syarat imam yang pertama adanya 1. Pandai membaca Al-Quran secara fasih, baik makhorijul huruf, sifatul huruf, tajwid dan gharibnya. Artinya ini syarat mutlak yang harus dipenuhi. Yang kedua, seorang imam haruslah laki-laki. Artinya tidak boleh seorang imam itu di kalangan perempuan. Karena di kalangan perempuan
tidak dianjurkan oleh Rasulullah, meskipun di dalamnya ada beberapa orang-orang yang pandai membaca Al-Quran di kalangan perempuan. Kecuali ketika di dalam suatu wilayah ternyata ada satu masalah yang begitu serius ketika melaksanakan sholat berjamaah di suatu tempat ibadah. Jika terjadi demikian antara di suatu wilayah, contoh di sekeliling kita, contoh di sekeliling negara kita, negara Indonesia, ada satu wilayah yang mayoritas hanya dihuni oleh perempuan. Yang laki kemana? Yang laki kerja luar negeri, jadi TKI, jadi kerja di luar negeri. Yang di rumah hanya ada mayoritas perempuan dan seorang anak. Bagaimana kalau seperti ini? Ketika melaksanakan ibadah, boleh dengan pengecualian. Jadi itulah materi di sesi pertama berkaitan tentang sholat berjamaah. Apa itu pengertiannya dan beberapa ketentuan syarat-syarat imam sholat berjamaah, sehingga kita harus paham situasi dan kondisi ketika kita melaksanakan sholat berjamaah, baik dimanapun kita berada, di masjid maupun di musola ataupun di tempat-tempat ibadah yang kita singgahi. Kembali ke nanti kita sambung materi di sesi berikutnya. Kembali ke Rumah Ilmu program TV 9. Saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Melanjutkan materi sesi yang pertama. Di sesi kedua, materi beberapa yang akan kami lanjutkan. Dalam hal ini, marilah simak materi di sesi berikutnya dengan seksama dan serius. Semoga ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat. Suatu tempat ibadah, jika terjadi demikian antara di suatu wilayah, contoh di sekeliling kita, contoh di sekeliling negara kita, negara Indonesia, ada satu wilayah yang mayoritas hanya dihuni oleh perempuan. Yang laki kemana? Yang laki kerja luar negeri, jadi TKI, jadi kerja di luar negeri. Yang di rumah hanya ada mayoritas perempuan dan seorang anak. Bagaimana kalau seperti ini? Ketika melaksanakan ibadah, boleh dengan pengecualian. Andaikan tidak ada seorang laki-laki dewasa yang bisa membaca Al-Quran secara fasih dan benar ketika membaca Al-Quran, menjalankan pemimpin sholat atau jadi imam sholat, maka hal yang ini disebut darurat. Boleh dilakukan secara aklamasi, menunjuk seseorang baik di kalangan orang yang satu pandai membaca Al-Quran. Mutlak yang pertama ketika melaksanakan jadi imam, baik itu anak kecil ataupun wanita dewasa yang bisa membaca Al-Quran secara fasih. Mana yang ditunjuk? Ya anak laki-laki. Anak laki-laki kecil yang fasih membaca Al-Quran boleh jadi imam. Sekarang sudah banyak seperti itu. Imam-imam kecil yang pandai membaca Al-Quran boleh jadikan imam, boleh, asalkan tidak dhaif atau lemah. Yang kedua, seorang makmum. Makmum itu adalah orang yang mengikuti gerakan imam sholat. Posisi mereka di belakang seorang imam. Kenapa demikian? Karena seorang makmum itu yang menentukan nantinya Allah akan ganjar dalam hadis Nabi Muhammad SAW,
Barang siapa yang menjalankan sholat berjamaah, maka Allah akan ganjar 27 derajat. Luar biasa. Bagaimana kalau kita sholat berjamaah sebanyak 5 waktu? Tinggal dikalikan. Berapa satu hari kita mendapatkan pahala? Nggak usah dihitung. Nantinya ketika kita di akhirat akan kita mendapatkan nikmatnya. Bagaimana kita berkumpul dengan baginda Rasulullah SAW. Menjadi suri tauladan, sholat berjamaah dianjurkan oleh Rasul. Hukumnya sunnah muakkad, dianjurkan dan dicintai Rasul. Makanya sampai ada hadis Nabi Muhammad SAW, meskipun ketika kita tidak bisa berjalan menjalankan sholat subuh, merangkak pun kita wajib dianjurkan untuk pergi ke masjid atau ke musola. Dianjurkan oleh Rasul, karena hal ini yang dicintai oleh Rasul. Siapa yang suka terhadap sunnahku, kata Nabi Muhammad, maka Allah akan jadikan mereka satu golongan yang sama dengan Nabi Muhammad. Anak-anakku pecinta TV 9 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salat berjamaah ada beberapa salat yang bisa dikerjakan secara berjamaah bersama-sama. Baik salat wajib ataupun salat sunnah. Salat wajib yang pertama ada salat 5 waktu yang kita laksanakan, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, kita laksanakan secara berjamaah. Sungguh luar biasa indahnya. Macam-macam yang kedua berkaitan tentang macam sholat yang bisa dijalankan untuk berjamaah, yaitu sholat Idul Adha, Idul Fitri. Semua orang sudah pernah menjalankan sholat Idul Fitri dan Idul Adha secara berjamaah. Bahkan dibuat untuk budaya. Yang ketiga, sholat istisqa, sholat untuk minta hujan. Ketika musim kemarau seperti ini, kita berbagai cara menjalankan bagaimana bisa datangnya hujan, minta pertolongan Allah melalui sholat istisqa. Yang keempat, sholat gerhana bulan, gerhana matahari. Ketika kita melihat secara langsung adanya hal yang ganjil di langit kita, maka kita melaksanakan sholat gerhana bulan, gerhana matahari. Sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Yang berikutnya tujuan bagaimana melaksanakan sholat berjamaah. Yang pertama, dapat mempererat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah. Sehingga kita tidak mudah goyah iman takwa kita ketika ada budaya barat yang masuk menggerogoti iman takwa kita. Kita sering melaksanakan sholat berjamaah, kita akan jadikan kuat. Ibarat umat muslim satu dengan umat muslim yang lain itu satu bangunan yang kokoh. Jika satu umat muslim yang sakit, maka semua akan ikut sakit. Yang berikutnya, tujuan untuk sholat berjamaah adalah untuk mengunjungi rumah Allah. Rumah Allah itu adalah ibaratnya istajib du'ana, dikabulnya doa-doa kita semua. Minta apapun kita melalui pada Allah. Sholat di dalam masjid, ganjarannya luar biasa, 27 derajat. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW seperti itu. Balik ke Rumah Ilmu, program TV 9. Saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Melanjutkan materi sesi yang pertama. Di sesi kedua, materi beberapa yang akan kami lanjutkan. Dalam hal ini, marilah simak materi di sesi berikutnya dengan seksama dan serius.
Semoga ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat. Ada beberapa contoh gambar-gambar ketika kita melaksanakan sholat berjamaah di belahan bumi dunia. Di belahan bumi dunia ada beberapa negara seperti ini. Jadi itu adalah budaya yang dianjurkan oleh Rasul. Hukumnya sunnah muakkad. Sholat secara berjamaah yang seperti kita tadi. Syarat makmum. Makmum terdiri beberapa syarat. Yang pertama, ada niat jadi makmum, tidak melewati posisi imam, tahu gerakan imam, tidak terpisah dengan imam, tidak tertinggal dua gerakan rukun, tidak mendahului imam, ikut semua gerakan imam, mengakui hanya sahnya sholat imam. Sedangkan makmum terbagi jadi dua macam. Ada makmum muwafiq, ada makmum masbuk. Makmum muwafiq yaitu makmum yang terlambat datang mengikuti imam tetapi sempat membaca Al-Fatihah bersama imam sebelum imam rukuk. Sedangkan makmum masbuk, makmum yang terlambat datang sementara imam sudah melakukan rukun sholat. Contoh hal kecil pada gambar di bawah ini. Ada perbedaan antara makmum masbuk dan makmum muwafiq. Makmum masbuk tidak rukuk bersama imam, sedangkan makmum muwafiq rukuk bersama imam. Tertinggal rakaat untuk makmum masbuk, makmum muwafiq mendapat rakaat. Ketentuan untuk berjamaah, imam tidak harus niat. Jamaah boleh beda jenis sholat, gerakan sholat harus sama, jumlah rakaat tidak boleh kurang dari imam, salat imam sah, imam wanita, makmum wanita. Posisi dalam salat berjamaah ada beberapa gambar di bawah ini seperti ini. Ada yang seperti ini. Urutan shaf, posisi imam, posisi makmum dewasa laki-laki, posisi makmum anak-anak laki-laki, posisi makmum anak-anak wanita, posisi makmum dewasa wanita. Membentuk shaf salat seperti pada umumnya ketika kita di masjid seperti ini. Biasanya di dalam sholat berjamaah baik di mushola atau di masjid ada gambar seperti ini. Imam mengucapkan sawu sufufakum fa inna taswiyata min tamami shalah, luruskan shaf salat sebagai keutamaan salat berjamaah. Halangan salat berjamaah, jika kita ingin salat berjamaah, yang pertama adanya hujan, yang kedua angin topan udara sangat dingin, tiga ketika makanan sudah terhidang dan perut sangat lapar, makanlah terlebih dahulu. Empat, ingin buang air besar atau air kecil. 5, takut datangnya bahaya. 6, sakit. 7, setelah memakan makanan bau pada mulut. Ini tidak dianjurkan untuk melaksanakan sholat berjamaah karena akan mengganggu jalannya kegiatan sholat berjamaah. Itulah beberapa materi yang dijelaskan untuk hari ini berkaitan tentang sholat berjamaah secara munfarid ataupun secara bersama-sama, baik dengan ketentuan sholat
imam syarat-syaratnya, syarat-syarat makmum, sampai halangan sholat berjamaah apa saja. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan khususnya anak-anak pecinta TV 9 tetap belajar di rumah dengan semangat menyongsong masa depan yang gemilang, dan tetap jaga kesehatan, belajar di rumah dengan penuh semangat. Marilah kita implementasikan materi yang sudah kita pelajari bersama-sama di masyarakat, sehingga kita dapat menyerap ilmu kita bermanfaat bagi kita semua, dan bagi khususnya anak-anak dapat mengetahui proses langsung salat berjamaah berada di masjid maupun di musola rumah kalian masing-masing. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama. Baiklah anak-anak, materi cukup sampai sekian. Sebelum kita akhiri materi hari ini, kita doa akhir majelis supaya ilmu kita dapat bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.